Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AKSR 3219 kelompok 2 yang beranggotakan Elisa Nursaidah, Naufah Nurfauziah, dan saya sendiri Vindariani akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mikrotom. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ella Melani MS, SSI, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sitohistoteknologi 2 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian mikrotom. Apa itu mikrotom? Mikrotom adalah mesin untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan hewan atau tumbuhan dalam histologi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar di sebelah kanan mengenai mikrotom ini. Kemudian secara umum, mikrotom ini mempunyai bagian-bagian yang penting, yaitu skala pengatur ketebalan sayatan, pisau mikrotom, pegangan blok jaringan, dan pengatur jarak. Sehingga mikrotom ini digunakan untuk memotong spesimen jaringan menjadi lembaran yang sangat tipis. Kemudian mikrotom ini adalah alat berpresisi tinggi sehingga harus diperlakukan secara hati-hati. Ketebalan sayatan yang dibuat bervariasi antara 1 sampai 200 mm. Kemudian digunakan untuk menyayat jaringan sebelum ditempelkan ke atas permukaan slide. Lalu apa saja bagian-bagian pada mikrotom? Yang pertama ada penjepit kaset, penjepit pisau, kemudian ada bak limbah potongan jaringan, rak penyimpanan, pengunci roda pemutar halus, tuas untuk mengaktifkan rem tangan, tuas pengunci penjepit pisau. Kemudian ini bisa dilihat dari gambar sebelah kiri juga merupakan bagian-bagian mikrotom, yaitu seperti adanya tuas pengarah posisi penjepit kaset, roda pemutar kasar, tuas untuk mengaktifkan mekanisme pemotong kasar, tuas penguncing untuk pengarah posisi penjepit pisau, skala ketebalan potongan, knob tambahan untuk mengatur ketebalan potongan, dan ada pengunci pisau. Nah, ini dia bagian-bagian penting pada mikrotom yang tadi dijelaskan di awal, di mana adanya skala pengatur ketebalan sayatan biasanya terdapat di bagian kanan atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada pisau mikrotom, kemudian ada pegangan blok jaringan, yaitu komponen yang menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang hendak disayat. Kemudian ada pengatur jarak juga yang berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Kemudian ada tipe kegunaan mikrotom. Ada dua tipe, yaitu yang pertama ada mikrotom chance, yaitu mikrotom di mana pada saat menyayat, blok jaringan yang hendak disayat tetap diam di tempatnya, sementara pisau melewati blok parafin tersebut. Mikrotom ini tidak dapat menghasilkan pita sayatan, tetapi sayatan yang dihasilkan selalu terpisah satu sama lain. Kemudian ada mikrotom Spencer, yaitu mikrotom di mana pada saat menyayat dapat menghasilkan pita sayatan yang panjang sehingga sangat cocok untuk pembuatan preparat sayatan serial. Selanjutnya ada jenis-jenis mikrotom. Pertama ada mikrotom putar untuk sayatan parafin dan teknik kriostat. Kedua ada mikrotom tangan, digunakan untuk membuat sayatan spesimen yang tipis sekali. Kemudian ada mikrotom klinis beku yang digunakan untuk kebutuhan diagnosis yang bersifat segera. Yang keempat ada mikrotom sayatan ultratipis, digunakan untuk menghasilkan sayatan dengan ketebalan kurang dari 1 mm. Yang terakhir ada mikrotom Baselage, digunakan untuk menyayat jaringan yang sangat besar seperti otak. Ada dua teknik pemotongannya.
yaitu yang pertama ada potong kasar atau disebut trimming, merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Yang kedua ada potongan halus, di mana bertujuan untuk menghasilkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Namun, untuk mendapatkan pita jaringan yang baik, harus melalui 2 tahap pemotongan yang harus dilakukan secara berurutan. Nah, kedua tahap ini harus dilakukan secara teliti. Jika tidak, dapat menyebabkan artefak pada pita jaringan yang dapat mempersulit proses pengamatan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai penggunaan dan pemeliharaan mikrotom. Yang pertama, persiapan sebelum pemotongan. Hal yang harus dilakukan adalah pastikan fiksasi dilakukan dengan tepat. Kedua, pastikan proses jaringan dilakukan dengan tepat juga. Yang ketiga, letakkan mikrotom dan waterbed pada posisi yang sesuai. Kemudian, pergunakan fitur pengaman dengan benar. Pastikan semua penjepit pada posisi yang baik dan kunci pengaman pada posisi yang benar. Langkah kelima yaitu atur sudut pemotongan pisau berkisar pada sudut 35 derajat. Kemudian maksimalkan usia pemakaian pisau dengan cara bersihkan pisau secara berkala dan gunakan setiap bagian pisau dari satu ujung ke ujung lainnya. Kemudian tempatkan kaset jaringan pada posisi yang tepat. Lalu jaga suhu waterbed. Suhu airnya harus berkisar pada 10 derajat Celcius di bawah titik leleh parafin. Yang keempat ada mikrotom sayatan ultra tipis, digunakan untuk menghasilkan sayatan dengan ketebalan kurang dari 1 mm. Yang terakhir ada mikrotom base ledge, digunakan untuk menyayat jaringan yang sangat besar seperti otak. Kemudian langkah-langkah pemotongan. Pertama, pasang dan jepit kaset jaringan, pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Kedua, pasang dan atur sudut kemiringan pisau, lalu kencangkan. Kemudian lakukan potong kasar dan potong halus. Lalu, bagaimana cara potong kasar? Pertama, tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas pemotong kasar. Kedua, buka pengunci tuas pemutar. Ketiga, gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Keempat, tekan tuas pemotong kasar. Kelima, mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Keenam, hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Ketujuh, lepaskan tuas pemotong kasar. Selanjutnya, cara potong halus. Pertama, atur ketebalan jaringan yang diinginkan dengan memutar knob pengatur ketebalan. Kedua, gunakan sisi pisau yang berbeda untuk proses potong kasar dan potong halus. Selanjutnya, mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Kemudian, ambil pita jaringan yang terbentuk dengan pinset sesuai kebutuhan dan pindahkan ke atas waterbed untuk selanjutnya ditempelkan pada kaca objek. Kelima, posisikan kembali blok jaringan ke belakang pisau, kunci tuas pemutar. Lalu lepaskan blok jaringan dari penjepit dan ganti dengan blok lain yang akan dipotong. Penyebab kegagalan pemotongan dan solusinya. Bisa dilihat pada tabel pada slide ini, apa penyebab dan bagaimana solusinya. Seperti potongan tidak tersambung. Kemudian solusinya bisa potong blok hingga paralel, atau potongan yang tebal dan tipis seperti parafin terlalu lembek untuk jaringan. Solusinya bisa dengan dinginkan blok atau tanam ulang jaringan pada parafin yang lebih keras. Atau bisa juga parafin terlalu keras untuk dipotong. Solusinya tanam ulang pada titik leleh parafin yang lebih rendah. Bagaimana perawatan mikrotom?
Pertama, lepaskan blok jaringan dari penjepit blok, pastikan tuas dalam keadaan terkunci sebelum hal ini dilakukan. Kedua, lepaskan dan bersihkan pisau yang telah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal, simpan pada kotak pisau. Ketiga, bersihkan bak penampung sisa jaringan. Keempat, bersihkan mikrotom dengan lap kering dan halus. Selanjutnya, tutup mikrotom dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. Kemudian lumasi bagian gerak mikrotom secara berkala. Lalu, lakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali oleh teknisi. Terakhir ada teknik membersihkan mikrotom. Yang pertama, gunakan tisu halus kemudian geserkan kepada penjepit pisau mikrotom. Yang kedua, gunakan tisu halus kemudian geserkan di belakang penjepit pisau mikrotom. Yang ketiga, putar handle rotary mikrotom, satu arah ke depan, kedua arah ke belakang. Kemudian putar handle penggeser block holder, arah ke depan, arah ke belakang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan pada presentasi kami, baik secara tulisan maupun secara verbal. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.